satu contoh. Dan nanti saya tanya, ada seseorang menjual tanah 4 hektar untuk bikin masjid. Ibu-ibu, bagus nggak orang bikin masjid? Bagus. Yang nyuruh siapa? Pasti ada yang menyuruh dong. Kita bekerja kan karena ada SPK. Kalau nggak ada bagaimana kerja? Ya, jadi artinya gimana? Ini orang jadi ketua DKM satu masjid. Karena dia sudah tua, giginya sudah ompong, sehingga bacaan Fatihahnya sudah tidak fasih lagi, bukan waladhdallin tapi walabbolin, iya kan? Bacaannya sudah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini sudah tua, jadi masyarakat mengendaki sudahlah Pak Kiai, ya regenerasi lah. Ini ada anak muda tamatan IAIN, Dr. Andes kan gitu, ahli syariat. Dah kita pemilihan lagi ke DKM. Dia tetap mempertahankan, akhirnya voting suara kalahlah dia. Malam hari dia nggak bisa tidur, sakit hati. Karena dulu masjid-masjid dia, tanah-tanah dia kan gitu. Dan dia diberhentikan dengan secara tidak hormat lah begitu. Setan ini datang, masuk ke dalam otak dia, buktikan kebesaranmu. Bahwa yang sudahlah sudah, sekarang engkau masih mampu bikin masjid lagi. Karena tanpa konfirmasi, seolah-olah itu dari Tuhan. Karena sudah bikin masjid sih. Akhirnya dia sunya. Kalau bahasa Cirebon tuh sunya tuh apa ya? Nekat begitu. Ya nekat lah. Dijual tanahnya 4 hektar, bikin masjid lagi. Di seberang jalan, berhadapan dengan masjid yang lama. Dia penuh semangat seolah-olah jihad fisabilillah demi Tuhan. Ya kan begitu. Apa yang terjadi? Setelah terjadi, ternyata mikrofonnya itu dihadapkan ke sana. Kalau khotbah Jumat, saling hina menghina, saling caci mencaci, ya kan seperti itu. Di perapatan sebelah sana dihadang, ya sholatnya di masjid sini saja. Ini gula batunya dan tehnya. Di jembatan sana dia adang lagi. Masjidnya di sini, sholatnya di sini aja. Ini kaosnya. Ya, terjadilah perpecahan umat. Ya, saling menghujat, saling mencaci maki. Pertanyaan saya, siapa yang menyuruh dia bikin masjid? Iya. Ketika terjadi perpecahan umat, yakinilah tidak mungkin Tuhan kita menyuruh kita berpecah belah. Bahwa setan itu ketika menggoda manusia untuk melakukan kejahatan, kalau kejahatan individual itu kelasnya kelas teri. Tapi kalau yang memecah belah umat itu strategi, Pak. Itu yang jadi persoalannya. Ini satu poin daripada keikhlasan. Ada istilah, saya sering lihat di TV juga, di YouTube juga, orang berdalil al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Mbak Helmi pernah dengar ya? Ya pernah dengar. Saya difitnah, ya lebih baik saya dibunuh sekalian daripada fitnah begini. Ingat, fitnah bahasa Arab tidak sama dengan fitnah bahasa Indonesia. Kalau orang dituduh mencuri ayam padahal dia tidak mencuri, itu namanya fitnah. Jadi kalau orang dituduh mencuri dengan orang dibunuh, besar mana dosanya? Masa menghilangkan nyawa
dengan menuduh orang mencuri ayam, lebih besar dosanya mencuri ayam. Al fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itu bukan begitu.